tangan, telapak tangan. Disuruh bagoyan, coba kalau ibu jari yang bagoyan, ibu jari kaki. Shalom. Lebih semangat lagi sekarang. Shalom. Sama-sama dengan saya bilang, saya orang yang paling disayang Tuhan. Saya orang yang paling disayang Tuhan. Sekali lagi, saya orang yang paling disayang Tuhan. Amin saudaraku. Amin saudara. Alkitab bilang saudaraku, bukan kita yang memilih dia, bukan kita yang mengasihi dia saudara, tapi Allah yang kita sembah. Dia yang pilih saudara. Allah yang kita sembah, Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Amin saudaraku. Maka hari ini kita akan sama-sama belajar tema kita hari ini luar biasa saudaraku. Cinta Tuhan Yesus membuktikan hargaku seharga atau senilai pribadinya Allah. Amin saudara. Cinta Tuhan Yesus membuktikan bahwa seorang Ratno, saudara dan saya, bahwa saudara dan saya punya harga senilai dengan harga Allah yang kita sembah. Wow, saudara, ini kalimat pendek, tapi kalau saudara betul-betul renungkan kata ini, kalimat ini, saudara akan menemukan cinta Tuhan yang besar bagi kita. Amin. Makanya Jumat Agung sebenarnya bagaimana kita akan perjamuan jam berapa ya kemarin? 3? Oke, jam 3. Itu bukan cuma sekedar orang datang karena sosidi, bukan. Tapi sungguh-sungguh saudara, kita akan menghayati, bukan cuma menghayati, tapi kita akan menikmati karya besar yang Allah lakukan saudara untuk dunia ini. Karena sebenarnya kalau Tuhan mau ganti manusia gampang, kayak waktu baik Tuhan musnahkan semua, cuma sisakan. Kalau Tuhan mau bunuh semua dan kemudian ciptakan manusia yang baru, bisa saja. Tapi bukan begitu Allah. Dosa harus dihukum. Makanya kita sama-sama belajar dengan cepat ya. Dengan cepat kita akan lihat asal mula kematian manusia. Sama-sama kita lihat Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16-17, saya akan baca ayat 16. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang sempat bawa kitab dan juga di slide ada, kita akan sama-sama baca ayat 17. Demikian firman Tuhan ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saudara, ini perintah Tuhan Yesus, pernyataan Allah Bapa waktu Adam dan Hawa saudara sedang ada di Taman Eden. Jadi Tuhan kasih mereka instruksi, boleh deh kamu makan, tapi ratu tokol, kamu tak boleh makan buahnya. Karena waktu kamu makan buahnya, kamu pasti mati. Alkitab bilang, saya baca ulang ya, Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti. Dikatakan apa saudara? Engkau mati. Nah, kita akan lihat mati yang dimaksud situ apa saudara? Karena Tuhan bilang kalau kau makan buah itu pasti kamu mati. Artinya hari itu akan terjadi kematian saudara. Hari itu akan terjadi satu peristiwa di mana manusia waktu makan mati. Tapi kita akan lihat mati yang bagaimana yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan lewat ayat. Saya percaya waktu disampaikan firman Tuhan ini, Adam dan Hawa tahu betul kata mati yang Tuhan maksudkan. Kata mati itu bukan cuma kata mati biasa saudara, punya arti yang dalam. Kalau kita baca, kita gali, saudara, ada dua. Yang pertama juga begini, mati yang dimaksud di situ adalah kematian rohani. Kematian rohani maksudnya apa saudaraku? Waktu manusia makan buah itu, maka hari itu juga saudaraku akan terjadi yang namanya putus hubungan dengan Allah.
hari itu kemuliaan Allah atas manusia hilang. Itu kematian Bapak. Maka waktu Allah datang cari Adam dan Hawa, di mana mereka? Sembunyi. Kenapa sembunyi? Saya ingat dulu waktu kecil, orang lagi bermain, ada Papa Willy, ada Papa Eki, ya kan, masih kecil tuh kan? Atau di sekolah deh, kalau orang bikin salah, kira-kira apa yang lakukan? Sakit deh, sembunyi. Kenapa orang sembunyi? Takut ada hubungan yang rusak di situ. Saudara, kalau kita bikin salah, kenapa Adam dan Hawa kemudian dia bersembunyi? Karena dia tahu hari itu dia telah salah sama Tuhan. Dan bukan Tuhan yang merusak hubungan, saudara. Manusia sendiri yang memilih untuk merusak hubungan. Dan waktu manusia jatuh ke dalam dosa ini, maka saudara perhatikan baik. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh dosa itu, saudara, dosanya Adam, dikatakan dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Kita belum mencuri, kita belum lahir, tapi waktu saudara dan saya ada di dalam kandungan, maka dosa itu telah menjalar buat kita. Maka di sini tidak ada yang kudus, tidak ada yang benar, tidak ada rasa yang hebat. Sejak dalam kandungan orang sudah berdosa, dan dosa yang dibuat oleh Adam sudah cukup buat kita semua mengalami kematian kekal. Makanya kenapa Adam takut dia sembunyi hari itu, saudaraku? Dia telah merusak hubungan dengan Allah. Dia takut harus Allah yang cari-cari. Itulah cintanya Tuhan, saudaraku. Sejak awal manusia jatuh, bukan manusia yang datang sama Tuhan. Tuhan, aku sudah dosa, Tuhan, aku sudah gagal. Tapi saudara, sejak awal Tuhan buktikan cintanya. Dia yang cari Adam yang berdosa. Amin. Jadi hari ini bukan kita yang cari Tuhan. Kadang-kadang orang sesama tidak usah bayar. Itulah ada. Tapi saya bilang Tuhan dalam kasihnya tetap mencari saudara. Makanya dia gembala yang baik. Kalau ada domba 101 bilang dia dicari. Kalau Tuhan kan ya cuma satu. Biar cukup. Bisa ada 99. Apalagi domba itu memang agak ada nakalnya, bodoh amat kan begitu. Tapi Yesus tidak. Bilang dia kasih tinggal 99. Dia dicari. Itulah cintanya Tuhan, saudara. Efesus 2 ayat 1 bilang begini, kamu dahulu sudah mati. Bayangkan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Kita mati semua secara rohani, mati. Waktu kita lahir, rohani kita mati. Makanya perlu peristiwa hari ini, Jumat Agung. Ini bukan cuma peristiwa, ini peristiwa satu dunia, saudara. Tanggal merah dunia, artinya apa? Ini peristiwa yang betul-betul dihormati, dihargai. Kenapa? Nanti kita akan lihat ayat 2 ini. Kamu hidup di dalamnya. Kita mati dan dibilang kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Kita terikat dengan dosa itu, saudara. Kita tidak akan lepas dari yang namanya dosa. Saya pernah ingat, saya pernah bagikan kayak sini. Saya pernah pacaran. Kemudian pacar saya bilang begini, kalau kamu sayang saya, kasih tinggal berokok. Oke, ini saya sayang. Oke, saya kasih tinggal. Saya bakal permen. Makan 1 hari, 2 hari, 1 bulan sakit gigi saya. Saya tidak gagal lagi, tidak jatuh. Tidak, jatuh bangun. Proses hidup ini sudah. Tapi inilah kasih Allah yang besar. Nah, dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang Tuhan. Kita tidak bisa, makanya kalau sama yang malas disuruh tepuk tangan, tolong tangan, disuruh bagoyan, coba kalau ibu jari yang bagoyan, ibu jari kaki. Kenapa? Karena hubungan rusak. Nah, kematian yang kedua, saudara, yaitu kematian jasmani. Kejadian 6 ayat 3 berfirman begini, berfirmanlah Tuhan,
Tidak lagi hubungan. Mau ketemu, mantap. Sebikin apa? Bukan lagi saja cinta, kan begitu. Ayat 23 dalam kitab Roma 6. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah. Saya ulang-ulang bilang, karunia Allah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi Allah berikan. Itu yang namanya karunia Allah. Maka keselamatan Allah kita bilang, bukan kita yang cari keselamatan, tapi keselamatan Kristus yang berikan hidupnya supaya kita diselamatkan. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada orang bilang jangan putar pendeta, tidak kuat. Saudara lihat saja kalau tidak kuat, apalagi alami apa yang Yesus alami. Amin. Lihat saja kita tidak terima, apalagi saudara kita ada di posisi yang harusnya kita ada di sini. Tak kuat saudara. Saudara, cambukannya Yesus terima itu 242 kali. 121 di punggung bagian kiri, kemudian ada di kanan depan. Darahnya hampir 6 liter tercurah. Kenapa? Cinta Tuhan Yesus membuktikan hargaku senilai atau seharga dengan pribadinya Allah. Roma 8 ayat 9 bilang begini, akan tetapi Allah, perhatikan saudara, menunjukkan kasih setianya di kalimat lain, atau terjemahan lain bilang cintanya kepada kita, yaitu cinta agape, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Waktu saudara sudah baik, waktu saudara sudah datang ke gereja, waktu saudara sudah bisa mengampuni. Bukan saudaraku, Alkitab catat Yesus mencintai saudara. Dikatakan apa di bagian terakhir? Ketika kita masih apa? Masih apa saudara? Tidak bisa jawab. Itu ayat. Tadi ya, sorry. Ketika kita masih berdosa, sebelum dalam pelayanan, Tuhan bilang, aku sudah mencintaimu. Sebelum Tuhan bilang, Tuhan I love you, Tuhan bilang, aku sudah mencintai. Sebelum kita bisa berbaikan dengan orang lain, Tuhan bilang, aku sudah mencintai. Ayat 9 yang berlebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Nanti berjamaah ikut saudaraku yang sudah dibaptis di sini, termasuk saudara dibenarkan dengan darahnya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab kalau kita masih seteru, diperdamaikan. Tadi Adam dengan Hawa lari daripada Tuhan. Kenapa? Dia seterunya Tuhan. Kapan seteru itu bisa berbaikan? Waktu Jumat Agung, waktu Kristus berkata sudah selesai. Hari itu hubungan kita dengan Bapa yang tadinya terpisah, yang tadinya tidak bisa angkat tangan, yang tadinya tidak bisa menyembah Tuhan dalam persekutuan ini, yang tadinya tidak bisa berdiri dalam bait kudusnya, waktu takbir terbelah sudah selesai. Kamu bisa datang menghadap Bapa karena Bapa mencintaimu, bukan karena aturan, bukan karena di hari Minggu kamu datang, tapi setiap waktu, setiap hari, setiap detik, waktu ada kerinduan di hatimu, sembah Dia. Waktu kau lagi dalam perjalanan, ada hati yang mau menyembah, sembah Dia. Kenapa? Karena tabir baik Allah sudah terbelah. Saudara, siapapun kita dari kecil sampai besar, kita punya hak yang sama untuk datang dan panggil Dia, Papa, aku anakmu datang. Kenapa? Karena Dia sudah selesaikan. Kita diperdamaikan. Dikatakan, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Saya catat saja kita masuk di situ saudara. Dalam tulisan ini begini, ia jatuh berkali-kali. Saudara lihat tadi Yesus jatuh saat pikul salib, tapi Dia tetap bangun. Dia jatuh untuk pikul salib bukan karena Yesus tidak kuat pikul salib, karena tenaga, kekuatannya, darahnya, tubuhnya telah hancur duluan sampai gak kuat lagi, makanya Dia jatuh. Tapi waktu
Waktu dia jatuh, apakah dia diam? Oh sudah cukup Bapak, aku tak mampu lagi. Tapi waktu dia jatuh, dia bangkit. Dia jatuh, dia bangkit lagi. Karena dia tahu bahwa keselamatan akan terjadi kalau dia tergantung. Cintanya Bapa akan tergenapi kalau dia digantung di kayu salib. Makanya aku bisa bilang, mungkin saudara sedang jatuh, bangkit. Kenapa? Pandang salibnya Tuhan. Karena di salib itu saudara sudah selesai.